وجعلوا في علينا جميعا الله الله يرحمه ويغفر جميعا ويكون بسائر الأعمال قبول ربه وبلده من الأقوى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah malam hari ini kita balik lagi kumpul dalam rangka majelis kemudian malam Sabtu. Mudah-mudahan kita selalu diistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya jadwal saya itu kan malam minggu pertama, minggu kedua ya. Selain malam minggu ketiga dan keempat. Oh gitu. Kemarin tuh 5 minggu kemarin ya, 5 Sabtu berarti ya. Keempat ini Yang bulan kemarin. Iya, dari malam Sabtu. Ya, karena kebenaran dapat 2 minggu, jadi ya kemarin sifat 20. Nah, ini kita malam ini kita baca hadis fadhail, hadis tentang fadilah keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti malam Sabtu minggu pertama kita baca hadis, minggu keduanya nanti kita baca sifat 20. Insyaallah waktu ya. Ada tauhid, ada hadis, ada fikih tasawuf sama hadiahnya, dan ada tentang sosial masyarakatan sama Ustaz termasuk paling. Ya, mudah-mudahan manfaat, barokah, manfaat. Jadi kalau kata guru Novel, orang itu hidup karena ada nyawanya. Kalau punan hidup karena ada airnya. Ada akarnya, kalau nggak ada airnya nggak hidup. Jadi hidup karena ada airnya. Musola, masjid hidup karena ada kegiatannya. Jamaah musola akhirat banyak, tapi kalau nggak ada kegiatannya, berarti musolanya kosong, mati. Ya. Makanya alhamdulillah malam Sabtu kita bikin pengajian mingguan. Mudah-mudahan musola kita ini termasuk musola yang aktif, termasuk musola yang hidup. Ya. Kita niatin sama-sama alhamdulillah taala, niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhkan bodohan. Yang ketiga, kita niatin untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Musola ini adalah Allah. Kita niatin untuk memakmurkan musola kita. Apalagi kita udah 4 tahun ya. Kita udah 4 tahun berjuang, kita bangun musola ya. Kalau kita bikin doang lah gampang, tapi buat ngeramein itu yang lebih seru. Lebih seru. Jadi harus kita ramein terus. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita pembahasan kitab Tanqihul Qaul dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Tahun kemarin Sayyid Usman bin Yahya Al-Batawi. Kalau sekarang Al-Bantani, Banten, Tanara. Siapa pernah ke Tanara? Tanara dulu kita sering diajak tuh Pak Haji Romli ya. Tanara itu rumahnya. Kalau beliau adanya di Mekah.
Beliau mengajar di Mekah, meninggalnya dan makam kuburannya juga ada di Mekah. Nah, suatu saat ada pelebaran Masjidil Haram, ada pelebaran Masjidil Haram, kena pelebaran. Begitu dibuka kuburnya, ternyata jasadnya masih utuh, masih bersih, kayak kapannya kayak baru beli, masih bersih lah, wangi dan akhirnya sudah dipindah ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini salah satu kebanggaan kita orang Indonesia, punya ulama yang mendunia, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ada dua julukannya, ada Al-Bantani, ada Al-Jawi. Kitab karangannya banyak, dan beliau ini Imam Nawawi Al-Bantani itu pernah diremehkan sama ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu Madinah, Mekah, Irak, itu namanya Hijaz. Madinah, Mekah, Arab Saudi itu dipanggilnya tanah Hijaz. Itu pernah diremehin. Orang Jawa sih ngarang kitab bahasa Arab, ya. Orang Jawa ngarang kitab bahasa Arab. Orang Banten, orang Indonesia ngarang kitab bahasa Arab. Dia bisa itu. Dia bisa itu bahasa Arab. Begitu dapat kitab, semuanya kagum karena dari bahasanya, tata bahasanya sesuai dengan kaidah-kaidah nahwu sorofnya, balaghah, mantiknya sesuai. Dan karangan kitabnya banyak dikaji oleh bukan cuma di Indonesia, di pesantren-pesantren luar negeri, termasuk di Yaman, di Hadramaut banyak yang mengkaji karena kitab karangan Syekh Muhammad bin Nawawi Al-Bantani, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, sekarang kita mengkaji salah satu kitabnya, yaitu kitab Fathul Qaul, ya. Kali ini Syekh Syurif Al-Barbasi. Syurif Al-Barbasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita 4 pertemuan masih babnya masih bab permulaan, masih bab pembukaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang namanya alam itu selain jin dan manusia disebut masih Allah. Alam itu masih Allah. Yang namanya alam adalah apa? Selain Allah disebut alam. Dunia alam, manusia alam, setan, iblis alam, malaikat alam, surga, neraka alam. Pokoknya selain Allah disebut alam. Kalau Allah disebut Khaliq, Sang Pencipta. Tuhan semesta alam. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kemanfaatan yang terpuji untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Bagi orang-orang yang zalim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala khairi khalqihi, atas sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya makhluk, yaitu Muhammadin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi,
dan keluarganya, wasahbihi dan sahabatnya, ajma'in semuanya. Yang kemarin sudah dibahas keluarga Nabi. Kalau kita selawatnya cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti selawatnya kurang sempurna. Tambahin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan keluarganya dan sahabatnya. Keluarganya Nabi itu siapa? Keluarganya Nabi itu muslimin min Bani Hashim wa Bani Muthalib. Jadi Nabi punya paman tuh 4, Hashim, Muthalib, Abisham, satu lagi yang masih ada keturunan sama Abisham, satu lagi Abdul bukan Abdul Uzza, satu lagi Masya Allah, satu lagi ada 4 ya. Yang 2 Hashim sama Muthalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib ini mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang 2 ini, yang 2 Bani Abisham dan satu lagi ini saya lupa, ini 2 melawan dakwah Nabi Muhammad. Maka karena yang 2 ini mendukung dakwahnya Nabi Muhammad, maka di syariat kita dianggap sebagai keluarga daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang ini susah nyari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka udah diperkecil lagi ruangnya. Maka keluarga Nabi adalah yaitu para sayyid dan para habaib dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, keduanya yang masih bernasab Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka gak boleh menerima zakat dan sedekah. Kalau kita nih datang ke rumah habaib ngomong, "Bib, ini sedekah buat ente," gak mau terima, gak mau, karena keluarga Nabi haram menerima sedekah, gak boleh terima sedekah. Jadi gimana kita ngomongnya? Hadiah. Jadi ini hadiah bukan tuh. Jadi kita jangan sampai salah ucap. Kalau sedekah buat pesantren gimana? Boleh. Sedekah buat pesantrennya. Yang nggak boleh itu sedekah buat habibnya. Maka kita bahasanya dengan bahasa hadiah. Bahasa hadiah. Itu keluarga Nabi. Jadi ada 2. Ada keluarga Nabi dari sisi nasab. Ada lagi dari sisi doa. Siapa dari sisi doa? Yaitu kaum muslimin, orang Islam. Kita ini semua adalah keluarga Nabi dari sisi doa. Kalau kita baca tahiyatul at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu kita termasuk tuh. Kalau kita sembahyang tapi ya, kalau ada sembahyang gak masuk dalam ibadah apa? Ibaditas sholihin. Kalau sholihin pasti masuk. Ibaditas sholihin. Bukan sholihin. Logat ya Pak Haji. Logat. Alhamdulillah. Jadi keluarga Nabi ada 2, ada dari nasab, ada dari doa. Amma ba'd, fa inni, maka sesungguhnya aku aradtu, ingin an ajma'a, untuk mengumpulkan kitab lil akhbarin nabawiyah, tentang hadis-hadis Nabi, wal atharil marwiyah, dan asar para sahabat. Ya. Jadi ada hadis, ada asar. Kalau hadis semua sunnah, baik ucapan maupun perkataan dan persetujuan Nabi Muhammad disebut hadis. Kalau asar
bersumber dari para sahabat, bersumber dari sahabat Nabi Muhammad. Bisnadin sahih, dengan sanad yang sahih, jalur yang sahih, jalur yang benar, wasiqin, terpercaya, pokoknya udah kuat hadis sahih. Fa'azabtu al-asanida, maka aku buang jalurnya. Hadis itu kan dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Maka di kitab ini nggak pakai itu, langsung ke pembahasannya. Wa ja'altuhu arba'ina baban, dan aku jadikan 40 bab. Dalam kitab ini nanti ada 40 bab. Fi kulli babin asyarata ahaditsa, ada 10 hadis. Jadi setiap babnya ada 10 hadis. Jadi 10 tambah kali 40 jadi 400 hadis. Jadi kitab ini semua isinya 400 hadis. Langsung. Jadi hadis itu ada sanad, ada matan, ada rawi. Yang sanad namanya, yang menyampaikan hadis itu namanya sanad. Matan itu isinya hadis. Dari Hamid dari Madud dari Bang Sido dari Pak Solehin dari Bang Loni. Ini namanya sanad. Dari sini. Apa isinya? Ntar malam kita ngopi. Itu namanya makan. Oh mancing. Oh besok kita mancing. Itu namanya makan. Nah, yang terakhirnya rawahu Pak Kardi. Diriwayatkan oleh, jadi yang nyampein ini, yang terakhir disebut periwayat dari sini, dari isinya apa yang disebut matan. Kalau hadis an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, maka itu disebut sanad, jalur. Anin Nabi Muhammadin SAW, dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu namanya jalur. Qala, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang menghafal 40 hadis, siapa yang bisa menghafal 40 hadis dan seterusnya, maka itu disebut matan. Rawahu Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim misalnya gitu. Itu namanya sanad. Rawi. Jadi ada sanad, ada matan, ada rawi. Dan sanad ini menentukan, jalur ini sangat menentukan. Imam Bukhari itu ngarang kitab Sahih Bukhari, satu hadis dia sembayangin hajat, disolatin. Sebelum dia nulis ke kitab Sahih Bukhari, itu dia sholat istikharah dulu. Sholat istikharah dulu. Ketika ada hadis, Imam, ini ada hadis ini, orangnya ada di Kampung Kembangan misalnya, namanya si Fulan, dia datangin si Fulan. Begitu lihat si Fulan ternyata pakai celana pendek, dia nggak mau, dia balik. Enggak, si Fulan pakai celana pendek karena nggak cukup syaratnya menjadi sanad perawi hadis. Atau yang parahnya nih, yang ketatnya, pernah jadi perawi hadis itu begitu Imam Bukhari datang lagi ngempanin ayam, tapi kagak ada apa-apanya, tangan gue gitu, ayamnya pada datang, ayam dibohongin, ya ngebohongin ayam, kagak jadi Imam Bukhari. Kenapa? Ngebohongin makhluk Allah.
Makanya Sahih Bukhari itu benar-benar dia apa? Benar-benar seleksinya benar-benar ketat. Ya. Seleksinya benar-benar ketat. Kalau kita baca Sahih Bukhari itu dari pulang, itu riwayatnya udah benar-benar dipelajari sama Imam Bukhari. Dan orang yang meriwayatkan hadis yang Sahih Bukhari udah benar-benar orang terpercaya, orang yang warok, orang yang sangat warok. Ya, kita lanjut. Wasamaituhu, dan aku namakan kitabnya Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis, yang artinya intisari daripada hadis. Jadi ada satu permasalahan, kan hadisnya banyak tuh. Satu masalah, satu pasal, satu bab, hadisnya banyak. Dicari sama beliau Imam Nawawi, cari hadis yang simpel, yang ringan, yang gampang dihafal. Jadi dimasukin kitab Lubabul Hadis. Wa asta'inu, dan aku memohon billahi kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, al qaumil kafirin, dari bangsa kaum kafir. Dari bangsa kaum kafir. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi wal ulama, menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Itu bab yang pertama. Al-babus tsani, bab yang kedua, fi fadilatil la ilaha illallah, jelasin keutamaan mengucap la ilaha illallah. Al-babus tsalis, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, jelasin keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Al-babul rabi', bab yang keempat, fi fadilatus shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, jelasin tentang selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi fadilatul iman, jelasin keutamaan iman. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi fadilatul wudu, jelasin keutamaan wudu. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, fi fadilatis siwak, jelasin keutamaan siwak. Nih, sulit nih ntar ini keutamaan siwak. Siwaknya dari orang. Al-babus samin, bab yang ke-8, fi fadilatil adzan, nerangin keutamaan adzan. Ada juga nih adzan keutamaannya. Nah, nanti di bab ke-8 insyaallah ketemu. Al-babut tasi', bab yang ke-9, fi fadilatis sholatil jamaah, nerangin keutamaan salat jamaah. Al-babul asyir, bab yang ke-10, fi fadilatil jum'ah, nerangin keutamaan sembahyang Jumat. Al-babul hadi asyar, fi fadilatil masajid, keutamaan masjid. Al-babul tsani asyar, bab yang ke-12, fi fadilatil amaim, jelasin keutamaan imamah, sorban di kepala. Ya. Udang-udang. Al-babus tsalisa asyar, bab yang ke-13, nerangin fi fadilatis shaum, nerangin fadilah puasa. Al-babur rabi' asyar, bab yang ke-14, fi fadilatil faraid, jelasin keutamaan sesuatu yang wajib, fardu. Al-babul khamis asyar, bab yang ke-15, fi fadilatis sunan, jelasin keutamaan sunnah-sunnah. Al-babus sadis asyar, bab ke-16, fi fadilatiz zakah, nerangin keutamaan zakat. Al-babus sabi' asyar, fi fadilatis sedekah, 17 nerangin keutamaan sedekah. Al-babus samin asyar, fi fadilatis salam, 18 nerangin keutamaan salam. Al-babut tasi asyar, ke-19, fi fadilatis doa, jelasin keutamaan doa. Al-babul ishrun, fi fadilatul istighfar, bab yang ke-20, jelasin tentang istighfar. Al-babul hadi wal ishrun, 21, fi fadilatil zikrillah, nerangin keutamaan zikrullah. Al-babul tsani wal ishrun, ke-22, fi fadilatil tasbih, jelasin keutamaan baca tasbih. Al-babul tsalits wal ishrun,
Bab yang ketiga 23 fi fadilatit taubah, jelasin keutamaan taubat. Bab rabi' wa ishrun, bab 24 fi fadilatil faqri, keutamaan fakir miskin. Wah, ada keutamaan miskin. Tenang aja, tenang. Ada keutamaannya ternyata. Pas ini buat kita nih. Kita lanjut dari nanti yang terakhir. Al-babul Al-Ba'un fi fadilatus sabri ala musibah. Bab yang ke-40 jelasin fadilat sabar terhadap musibah. Jadi langsung kita ke-40. Nanti selanjutnya kita akan baca yang pertemuannya insya Allah satu bab, berarti satu bab 10 hadis kita akan baca 10 hadis. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti bisa bermanfaat buat kita, buat jadi motivasi ya, buat jadi motivasi. Jadi ngapain sih kita sembahyang jamaah dulu? Ngapain sih kita puasa? Ngapain sih? Oh ternyata semuanya ada keutamaannya, ada pahalanya. Walaupun bukan itu yang utama, tapi yang namanya kerjaan tetap ada hasilnya. Dan kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baiknya umat yang kerjaannya dikit, pahalanya gede, kesalahannya besar, taubatnya gampang. Umatnya keutamaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa umatnya apa? Ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir selama 40 hari, tinggal tuh di sana. Begitu dia pulang, umatnya lagi nyembah sapi betina, sapi emas yang dibikin sama Samiri. Waduh, juga kaget Nabi Musa. Lah ditinggal 40 hari langsung pada murtad. Akhirnya ditegur, balik lagi, ditanya, ya Musa, gimana cara bertobat? Berdoa sama Allah, gimana cara bertobat? Atau apa? Taubatnya dengan cara bunuh diri massal. Taubatnya dengan cara bunuh diri. Jadi kalau mau diampuni dosanya, bukan habis murtad, pengen diampuni dosanya, supaya taubatnya diterima oleh Allah, caranya dengan bunuh diri. Semuanya yang kemarin pada nyembah sapi sendiri wajib bunuh diri. Kumpulin tuh atau ribuan orang bunuh diri. Kalau di Jepang tuh namanya apa? Namanya itu kamikaze apa? Di Jepang tuh bunuh diri. Mati terhormat. Iya, mati terhormat. Nah, zaman Nabi Musa begitu. Tapi kita umat Nabi Muhammad enak. Habis ngerjain maksiat dosa besar, habis murtad, masuk Kristen, balik lagi Islam, gampang. Tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat, istighfar, jangan ulangi lagi, udah selesai. Jangan ngomong-ngomong sama orang. Kemarin gua habis murtad, jangan ngomong-ngomong sama orang. Kemarin gua habis maksiat, jangan ngomong-ngomong sama orang. Udah selesai. Tobat, istighfar, mengucap 2 kalimat syahadat, istighfar, tobat, kagak diulangi, kagak diomongin orang, udah selesai. Kagak usah sekarang saya masuk Islam lagi, nggak usah. Kemarin saya murtad, nggak usah. Jadi cukup istighfar, udah diampuni dosanya, gugur udah dosanya, gugur dosanya, gampang. Tapi umatnya Nabi Muhammad sembahyangnya dikit. Zamannya Nabi Musa disuruh kita berapa? 50 sembahyang. Tapi sama Nabi Muhammad diminta jadi 5 waktu. Tapi walaupun 5 waktu, pahalanya ngelebihin umat-umat terdahulu. Kita punya namanya malam Lailatul Qadar. Zaman Nabi
itu ada orang namanya Syamun. Orang namanya Syamun. Kalau di pelet-pelet dipesetin jadi Samson. Kalau di Jakarta Samson Betawi. Ya. Itu Samson Betawi. Itu ceritanya ada. Kitanya ada. Dia itu siangnya puasa jihad. Puasa sambil jihad. Ngapain jihadnya? Ngajakin orang ibadah, ayo sembahyang, ayo ngaji, ayo menyembah Allah. Siangnya begitu. Malamnya dia apa? Sembahyang, berdoa sama Allah. Begitu setiap hari selama 80 tahun. Ini orang ditembak, dibacok, diapain aja kalau lompat. Dipotong tangannya balik lagi. Diapain aja lompat. Akhirnya apa? Kelemahannya sama istri. Yang itu yang penasaran datang istrinya, tanya itu laki diapain sih? Terus dia nanti gampang, potong aja rambutnya, rambutnya dipotong sama istrinya, bisa dibunuh mati udah. Kelemahannya ternyata ada di rambut. Kalau Samson Betawi dia apa? Kata pinjamin itu mah. Itu apa dong ya? Itu Samson. Nah kata Nabi, zaman umat terdahulu ada orang yang selama 80 tahun 1000 bulan ibadahnya malam dia sembahyang, siangnya dia puasa, dia jihad. Tapi kita umat Nabi Muhammad cuma ibadah selama 1 malam dalam malam Lailatul Qadar. Pahalanya sama kayak dia itu. Cuman kita mah agak susah. Malam doang tuh nyari Lailatul Qadar. Kalau dapat pahala sama kayak Syawal. Kalau tiap tahun kita dapat, berapa kali Syawal kita dapat? Ya. Kan insyaallah yang itu jadi husnul khotimah. Nikmat yang paling besar itu husnul khotimah, meninggal dalam keadaan bahwa iman dan Islam. Yang mudah-mudahan kita juga termasuk nanti menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Amin. Sekian malam ini, mudah-mudahan nanti insyaallah minggu depan kalau pembahasan baik itu sifat dulu ataupun kita dan kalau sekian mungkin ada yang bertanya masih bingung ya, masih permulaan, udah bisa tanya-tanya.